Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu namanya Abdullah, putranya Mbah Mubarak. Mubarak itu seorang budak. Berkat kejujurannya beliau mempunyai anak seorang kiai yang oleh Imam Ghazali disebutkan dalam kitab Ihya tidak kurang dari 20 kali. Di wonten kitab Ihya mawon Imam Ghazali nyebutaken nama Abdullah bin Mubarak itu tidak kurang dari 20 kali. Siapa Abdullah bin Mubarak? Mubarak itu seorang budak yang jujur. Makanya orang itu kalau jujur tentu akan baik. Walaupun mungkin pertama kurang baik, tapi nanti lama-lama akan menjadi baik. Niki modal kalian. Mubarak itu seorang budak yang dipasrai oleh majikannya untuk merawat anggur sampai 30 tahun. Lalu suatu hari majikannya itu menginginkan anggur yang manis, anggur yang enak. Sudah barang tentu karena Mubarak pekerjaannya mengelola anggur selama 30 tahun, dipanggillah oleh majikan agar memilihkan anggur yang baik, anggur yang manis. Tapi apa yang terjadi setelah Mubarak diperintahkan mengambil anggur yang manis, sampai pada tempatnya beliau bingung. Anggur yang manis yang bagaimana? Yang tua atau yang muda? Ya kalau manusia yang muda, kalau anggur ya bingung dia. Terus akhirnya ngambil falsafah, melihat kelapa itu yang manis, yang muda. Akhirnya ngambilin anggur yang muda-muda, yang masih pentil-pentil, diaturkan pada majikan. Serentak majikannya marah, langsung didupak, disepak, karena dianggap penghinaan. Minta kurma anggur yang manis, mana diambilkan anggur yang pentil-pentil. Tapi karena Mubarak tidak merasa bersalah, walaupun didupak diam saja, ditunggu sampai sadarnya majikan. Makanya ketika ada orang marah jangan dilabui dulu, tunggu sampai darahnya turun. Karena ketika marah itu setan naik, setan itu dari api yang tentunya bisa menjadi mereda kalau dengan wudhu. Maka ketika marah harus wudhu, ketika berdiri silakan duduk, ketika duduk silakan tidur. Ini insya Allah mereda. Nah, kalau tidur masih harus tidur, pintunya tutup, gak usah marah, diempet. Lalu setelah sadar ditanya oleh majikan, kenapa kamu diperintahkan mengambil anggur yang manis, malah justru anggur yang pentil-pentil seperti ini kamu bawa ke sini? Maaf Tuan, afwan Tuan, bahwa karena saya tidak tahu anggur yang manis itu yang bagaimana. Ketika saya dipanggil Tuan untuk mencari anggur yang manis, saya bimbang anggur yang manis itu yang bagaimana. Lalu saya ngambil falsafah, ketika saya lihat kelapa itu yang manis, yang muda, akhirnya saya ambilkan yang pentil-pentil, yang muda-muda. Saya kira itu yang manis Tuan. Kamu merawat anggur selama 30 tahun itu apa tidak pernah ngambil, tidak pernah merasakan? Maaf Tuan,
Tuhan merintahkan saya hanya untuk merawat anggur, tapi tidak pernah mempersilahkan saya untuk mengambil anggur. Walaupun anggur yang jatuh-jatuh itu juga banyak, tapi karena saya tidak pernah dipersilahkan oleh Tuhan, saya tidak berani ngambil. Saya hanya memiliki merawat saja Tuhan. Subhanallah, kejujurannya luar biasa. Disuruh merawat anggur 30 tahun tidak pernah merasakan anggur satupun. Niki kejujuran, amanah. Jangan malah pager makan tanaman, dipasrai malah jupuk dewi. Lah ini repot tujuannya. Akhirnya sebagai tebusan dari dosanya, kesalahannya majikan tersebut, Mubarak dimerdekakan. Ini berarti karena amanah. Kalau kemarin Imam Nawawi karena ilmu bisa menjadi merdeka dan bisa menjadi majikan. Kedua, karena kejujuran orang itu akan juga menjadi, asalnya budak menjadi merdeka dan akan menjadi majikan. Jujur. Jangan sampai mengandai-andai kalau saya nggak jujur nanti nggak cukup dan seterusnya. Jangan sampai. Jujur yang andus. Nikul hak walau kana murad. Katakan kebenaran, kejujuran walaupun harus mengorbankan dirimu. Akhirnya setelahnya dimerdekakan, Barak masih punya angan-angan. Katanya arbaatun tusawwidul abdah. Arbaatun tusawwidnal abdah. 4 macam termasuk ilmu, amanah, ini bisa merubah seorang budak menjadi tuan. Saya sekarang sudah merdeka tapi belum menjadi tuan. Lalu setelah berjalan beberapa tahun, namanya majikan itu punya putri yang sangat cantik, primadona, kembang desa. Dilamar berbagai pejabat, dia tidak menerima. Dilamar orang-orang kaya tidak menerima. Sehingga orang tuanya judek. Ini bagaimana, sudah hampir perawan tua kok masih tidak mau menerima lamaran siapa saja. Sehingga perlu pendekatan dari ibunya. Ibunya diperintahkan untuk mendekat. Sebenarnya yang diinginkan itu siapa? Biasanya kalau dengan ayahnya agak malu-malu kucing, tidak berani menyampaikan. Tapi kalau dengan ibunya terus terang karena sama perempuannya. Setelahnya ditanya, maaf Bu, saya tidak ingin menjadi suaminya orang kaya karena ayah saya sudah kaya. Dan orang kaya itu biasanya nggak jujur, biasanya mengandalkan kekayaannya malah justru mencari madu. Nah, biasanya gitu. Saya tidak ingin menjadi orang pangkat. Orang pangkat juga semacam itu karena mengandalkan pangkatnya akhirnya malah justru serong. Nah, yang kamu inginkan siapa? Yang saya inginkan hanya orang yang jujur, yang bisa dipercaya gitu saja. Bukan orang kaya, bukan orang pangkat. Lalu setelah disampaikan kepada majikan laki-laki, kepada suaminya, langsung suaminya tanggap. Kalau yang dicari orang jujur, saya telah memiliki anak yang sangat jujur dan teruji selama 30 tahun, yaitu Mubarak. Akhirnya dengan terpaksa memberanikan diri ayahnya, apa kamu berani mau dengan Mubarak? Padahal Mubarak itu bekas budaknya, orang yang dimerdekakan oleh ayahnya. Mau enggak dengan budak? Dan ternyata dia diam. Berarti kalau wanita ditari, panitia diminta izin kok diam, itu dulu ala na'am. Iya, mau. Karena tapi dengan catatan masih perawan. Karena perawan itu punya sifat malu yang besar, tapi bukan mencari kemaluan yang besar. Malunya besar. Sehingga dengan malunya yang besar itulah kalau ditanya itu enggak jujur. Maka satu-satunya jawaban yang jujur yaitu diam. Setelah diam, oh ini berarti mau dengan Mubarak.
Disinilah Barok mulai ditanya oleh majikannya, ditawarin anaknya yang sangat cantik primadona desa yang menjadi rebutan para pemuda. Akhirnya Barok dipersuntingkan dengan putrinya, seorang majikan, sehingga hanya satu langkah Barok sudah menjadi majikan. Setelahnya kawin dengan Barok, punya anak satu namanya Abdullah. Dan Abdullah sudah usia 3 tahun, ternyata Barok meninggalkan dunia. Akhirnya Abdullah menjadi seorang yatim. Anak yatim di bawah asuhan kakeknya dan orang kaya. Ini nakalnya bukan main. Wah, menggoda terus sampai Abdullah itu memakal sampai besar nakal. Sehingga dalam umuran belum puluhan tahun itu nakalnya bukan main, sampai dia menjadi perampok, pencuri. Tapi ayahnya atau kakeknya pede. Abdullah ini putra seorang yang jujur. Orang yang jujur pasti mujur, pasti beruntung, pasti anak ini baik. Cuma proses gitu saja. Suatu hari dia mencuri di masyarakat dan akhirnya tertangkap, diikat di pohon. Lalu dilaporkan kepada kakeknya, terus kakeknya datang mengatakan, saya akan menolong kamu, membebaskan kamu dengan catatan kamu bertobat, berhenti dari perbuatanmu. Saguh, dan kemudian dia pergi ke pesantren dan mondok. Akhirnya menjadi orang yang alim, alamah, waliyun min auliyaillah, yang dikagumi oleh golongan para sufi. Di antara pengagum dari Abdullah bin Mubarak adalah Imam Ghazali, yang terkenal pemikir yang ulung, ahli falsafah, ahli tasawuf, ahli fikih, dan ahli usul. Ini sekilas gambaran daripada orang yang jujur. Makanya tanamkan kejujuran dirimu, walaupun akan kelihatan merugi. Misalnya kalau kamu kulaan barang, kalau kau jual 10.000, kulaknya 9.000, jangan sampai mengatakan ini ngepok notok, kulai 10 ya sama tuku 10. Ini akan menjadi hancur ketika orang berdagang kok sudah bohong. Kalau kamu tidak bersedia, berapa belimu, tidak usah disebutkan. Ya sudahlah, pokoknya saya jual 10. Kalau memang kamu transparan, sampaikan, belimu berapa? 9, saya jual 10, dapat 1. Jujur. Tidak usah kau tawar-tawarkan. Ini memang pertama kadang orang tidak percaya, tapi kalau sudah dia membandingkan dengan yang lain-lain dan ternyata dalam daganganmu paling terbaik daripada yang lain, tentu akan kembali. Konsumen-konsumen akan datang. Maka disinilah kejujuran perlunya. Maka pernah juga terjadi kejujuran yang dialami oleh Syekh Az-Zujaji. Syekh Az-Zujaji itu seorang ulama yang punya prinsip, saya harus jujur, tidak boleh bohong walaupun dalam keadaan apapun, kecuali dalam melindungi orang lain. Syekh Az-Zujaji itu ditinggal mati oleh seorang ibunya, lalu mendapat warisan rumah, dijual laku 50 dinar. 50 dinar itu kalau sekarang berarti 1 dinar itu 4 gram, berarti 200 gram. 200 gram kalau emas 1000 berarti 200 juta. 200 juta itu kalau rumah di pedesaan sudah cukup lumayan. Cukup lumayan. Nayamul jadi. Kemudian rumah itu dijual laku 50 juta, 50 dirham, 50 dinar ia gunakan biaya untuk berangkat haji. Kalau haji waktu dulu itu haji bawa uang cash.
Kalau sekarang itu orang haji itu tidak membawa uang sama sekali, nggak punya sepeser pun nggak masalah, karena cukup dengan orang itu saja sudah membayar, dan nanti di sana akan dikasih uang sendiri dari pemerintah setara 5 juta di sana, sangune uang rial. Jadi nggak perlu, sehingga aman di perjalanan, nggak bawa uang sama sekali. Lalu setelahnya dia berangkat, karena perjalanan jauh harus melewati hutan belantara. Di situ banyak beberapa begal, dan dia dibegal atau ditegak oleh begal yang membawa kendaraan, membawa kuda. Lalu Syekh Zujaji ditanya oleh begal tersebut, mau kemana? Saya akan berangkat haji. Terus kamu membawa apa? Saya bingung nih. Kalau nanti bilang membawa uang bisa diambil, kalau nanti kalau saya bohong berarti saya berdosa. Nah ini gimana? Maju kena mundur kena. Tapi baru langsung mendapat hidayah dari Allah. Tahu firman Allah, walau sadaku lakana khairan lahum. Allah Ta'ala dawuh, walau sadaku lakana khairan lahum. Orang itu ketika mau jujur tentu akan positif, tentu akan berhasil, tentu akan beruntung. Ini camkan pada dirimu. Jangan sekali-kali khianat, jangan sekali-kali bohong, jangan sekali-kali tidak mengaku. Lau sadaku lakana khairan lahum. Siapa yang jujur pasti akan mendapatkan keberuntungan. Lalu ketika tanya, kamu bawa apa? Membawa uang. Berapa? 50 dinar. Keluarkan. Dia tetap prinsip kuat, setiap orang jujur pasti akan beruntung. Kalau ini rezeki saya tidak akan pernah menjadi miliknya orang lain. Kalau menjadi miliknya orang lain tidak pernah akan saya miliki. Kembalinya pada hitungan yang pas, dipasrahkan. Kalau ini hitungnya, kalau ini menjadi milik saya, rezeki saya berarti tetap akan menjadi milik saya. Kalau ini rezekinya orang lain, tetap akan menjadi orang lain. Tapi saya harus jujur. Walau sodaku lakana khairan lahum. Akhirnya jujur mengatakan saya membawa uang berapa? 50 dinar. Nawiliyah, serahkan padaku. Lalu diserahkan pada perampok, dengan perampoknya itu dihitung persis 50 dinar. Akutan perampoknya. Saya kagum dengan kejujuranmu. Sudah kamu bawa berangkat haji, dan saya mohon ini kendaraan saya, kamu bawa berangkat haji. Uang tidak diambil oleh perampok, malah justru dikasih kendaraan, suruh memakai berangkat haji. Dia mengatakan saya tidak butuh. Lah bukan terkap, harus kau bawa. Ini sengaja saya kasihkan kamu, saya hadiahkan kamu atas kejujuran kamu. Akhirnya sudah kapan saya akan nyusul kamu. Terpaksa akhirnya dia bisa berangkat dengan naik kuda dari perampok tersebut, dibawa ke Mekah. Dan alhamdulillah tahun depannya, 1 tahun di Mekah, orang tersebut, perampok itu datang dan berguru kepadanya, sehingga perampoknya juga menjadi orang yang alim. Loh, ini kejujuran. Berarti walaupun kamu akan menjadi rugi, kalau jujur rugi, jangan sampai kau tinggalkan kebohongan, jangan sampai kau tinggalkan kejujuran sehingga kau bohong. Walaupun bohong itu boleh demi menyelamatkan, tapi tetap ada efek, ada afat. Seperti kalau dalam dunia perwayangan, Mengkudoro itu tidak pernah ngambah kakinya ngambah bumi, selalu terbang. Tapi karena bohong dalam rangka menyelamatkan Negoro Mamarto, akhirnya dia begitu
bohong karena tidak pernah bisa bohong, terus ditanya nanti kalau dibilangi oleh Belanda yang mati itu Suwito apa Edi Suwito apa saya mati Suwito, sampai langsung ningkluk menentuk standi kluk jelek, dia nggak bisa terbang lagi hanya gara-gara bohong satu kali. Lu ini camkan, catat pada akal kalian, catat pada hati kalian. Dalam keadaan apapun kau menjadi karyawan, kau menjadi pedagang, kau menjadi juragan, kau menjadi guru, kau menjadi pegawai, kau menjadi pejabat, hanya satu yang kau pegang, jujur. Jangan berbicara bohong. Jangan bicara bohong. Kalau berat itu disampaikan, jangan bohong, tapi tidak perlu kau sampaikan. Diam. Itu prinsipnya, walau sadaku lakana khairan lahu. Kepada ibumu, kepada ayahmu, kalau memang kau jatuh cinta, sampaikan saja. Tidak usah bohong. Nah, nanti kan ayah dan ibu akan membantu. Loh. Akan membantu, ayah dan ibumu akan membantu. Jujur. Gak usah kau sembunyikan kamu cinta, enggak, padahal iya, sehingga malah susah sendiri. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Gerakanmu, sikapmu lebih tajam, bisa menunjukkan daripada kata-katamu. Walaupun kau mengatakan tidak, tapi gerakanmu, sikapmu tidak bisa bohong. Abdullah bin Mubarak mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab, kami kepada sedikit dari adab, nahnu tawi ingsun, nyong kami, ila qalilin minal adab, pada perkara yang sedikit dari adab, ahwaju minna, lebih kubutuhkan, lebih butuhaken ingsun, ila katsir minal ilmi, kepada ilmu yang banyak dari ilmu. Artinya orang yang mempunyai adab hanya sedikit, ini lebih menyenangkan, lebih diprioritaskan, lebih dibutuhkan daripada banyak ilmunya. Di antaranya adab ini kejujuran. Maka ilmu ngalim tapi ngebuk, tukang ngapusi wis malah dadi ndak karuan. Karena ilmu tidak ada gunanya tanpa didasari dengan adab. Jadi nahnu ila qalil minal ilmi, kebutuhan saya pada adab walaupun sedikit melebihi daripada kebutuhan saya pada ilmu yang banyak. Berarti lebih butuh pada adab daripada ilmu. Makanya Rasulullah memberi karakter, memberi kriteria seorang yang bisa diterima di dalam lamaran, bukan orang yang alim, tapi idza ja'akum rajulun raditum bidinihi wa amanatihi fazawwijuhu. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada kamu yang kamu sudah asisi, sudah percaya, sudah paham tentang kejujuran dan adabnya, dan agamanya, maka kawinkan, itu akan menguntungkan. Di sini tidak melihat daripada ilmunya, tapi melihat daripada adabnya, kejujurannya. Kunci kejujuran. Walaupun ngalim gak jujur, ya kita mumet. Dari mana Pak? Pasar. Padahal dari Bono. Repot malian ya. Nah, jujur. Mulane golek bojo sing kamu tata, yang kamu targetkan adalah jujur. Lan iku kunci nih
setiap orang jujur tentu akan sukses. Nyebut. Wakilah landan dawakan di Imamina Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i pernah ditanya, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana keinginanmu untuk mendapatkan adab, bagaimana ambisimu untuk mendapatkan adab, bagaimana nasib cintamu untuk mendapatkan adab. Faqala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Niku ten kitab asline niku ana tulisane asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Asma'u mirengaken ingsun bil harfi kelawan huruf minhu saking adab mimma saking perkara lam asma'hu kang ora krungu ingsun ing ma. Saya pertama kali hanya mendengarkan kata-kata adab dengan huruf, dengan pendengaran. Jadi ngaji, informasi, berita, cerita. Jadi saya mendengar, aku mencari adab pertama saya meneliti dengan huruf, dengan cerita, dengan kata-kata pertama kali. Tapi dengan setelah saya mendengar itu fatawaddu ahdoi annalaha isma'an tatana'amu bihi. Fatawaddu moko demen napa ahdoi pira-pira anggota ingsun annalaha temen iku tetep kedue ahdok asma'an pira-pira pendengaran tatana'amu kang dadi ngrasakaken enak apa ahdok bihi kelawan asma atau bikiran adab, asma wa adab. Ketika saya sudah merasa tertarik mendengarkan cerita orang yang punya tata krama, di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi, entah Anda tertarik atau tidak mendengar cerita Abdullah bin Mubarak, cerita Syekh Al-Zujaji. Ini pertama, Imam Syafi'i mendengarkan dalam masalah adab, belajar dari mendengarkan adabnya orang-orang alim, orang-orang yang sukses. Di antaranya seperti tadi Anda mendengarkan adabnya Ibnu Mubarak, adabnya Syekh Al-Zujaji. Ini mendengarkan dengan harfin. Setelahnya mendengarkan dengan harfin, tapi semuanya anggotanya, semua panca indera ini bisa tergila-gila, bisa merasakan kenikmatan daripada pendengaran itu. Senang, telinganya merasa senang kalau mendengarkan adab, meripatnya merasa senang, hidungnya merasa senang, semuanya anggotanya merasa senang kalau diceritai dengan orang yang punya adab. Niku masya Allah senang banget. Ini asal usulnya. Akhirnya dengan ketika dia sudah senang, atau bisa dikatakan dengan loyal, simpati, idola, sangat beridola dengan orang yang punya adab, mengidolakan. Jadi cara pertama saya mendengar, setelahnya mendengar belum tahu orangnya, saya sudah beridola, betul nggak? Sudah mengidolakan. Tawadhu itu semua anggota saya sangat mengidolakannya. Wakilah lalu ditanya, wa kaifa hirsuka alaihi. Ini Bun, itu kalau sebelumnya itu seperti itu, tapi diringkas oleh Mbah Hasim. Bagaimana ambisimu untuk mendapatkannya? Qala khirsul mamnu ala bulughil ladzat, yaitu seperti ambisinya orang yang dilarang untuk mendapatkan kenikmatan. Bagaimana orang yang terhalang untuk mendapatkan hal yang sangat dicintai, baik itu harta atau apa, tentu akan berusaha semaksimal mungkin, walaupun toh harus memperjuangkan nyawa. Jadi itu ambisinya. Kila
Wakilala wa kaifa talabuka lahu. Bagaimana cara wa kaifalan kuya apa talabuka utawi golek sira lahu maring adab. Lalu usahamu untuk mendapatkan adab itu bagaimana? Setelahnya kamu beridola, setelahnya kamu sangat menyayanginya, setelahnya kamu betul-betul ngefans kepada adab, bagaimana cara kamu untuk mendapatkan adab tersebut? Bagaimana cara kamu memburu adab itu? Jawab, tolabul mar'ati, seperti halnya mencarinya wanita al-mudillati yang kehilangan walada pada anaknya, walaisa laha ghairuhu, dan tidak punya anak lain. Seperti perempuan yang kehilangan anak satu-satunya. Jadi orang seperti perempuan mencari anaknya yang hilang, yang satu-satunya anak. Itu bagaimana kalau perempuan mencari anak yang hilang, satu-satunya anak, ini tentunya nyawa pun harus dikorbankan. Terus seperti mencarinya pemuda untuk mendapatkan gadis pujaannya. Jadi sampai mengatakan sampai mati pun akan kuperjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan kuperjuangkan. Inilah usaha untuk mendapatkan adab. Sampai mati pun akan kuperjuangkan. Kenapa sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan kuperjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara ilmu-ilmu yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Ini untuk mendapatkannya. Siapa yang bercita-cita semacam itu, menginginkan semacam itu, pasti akan berhasil, walaupun tidak 100%. Pokoknya sampai bercita-cita untuk mendapatkan, misalnya coro laki-laki jatuh cinta kepada wanita yang sekonyong-konyong, tentu akan mendapatkan. Gak kena perawani, yuk kena rondo nih. Mungkin padahal jatuh cinta temenan semacam itu. Saya itu punya kawan, saya sudah awal tuh mengetahui 2 kali orang semacam itu. Ada orang yang sangat mencintai sehingga nggak rela kalau dimiliki orang lain. Ngejar-ngejar tapi si perempuan nggak mau. Tetap nggak mau, tapi si lanang sabar terus. Yang laki yang perempuan ini mergo wong sugih. Cantik, sing lanang merapati yo ngelek. Tapi ternyata itu saya yang teman saya di sekolahan di di pesantren itu yang malah jadi guru terus. Tidak lama ternyata suaminya perempuan tersebut mati kecelakaan. Akhirnya menjadi janda. Walaupun kalau sudah menjadi janda kan sakitnya tetap, saksinya tetap, cuma harganya kan sudah 50%. Akhirnya ya daripada sendirian akhirnya menembus kepada dia. Terus menyuruh orang, masihkah dia mencintainya? Masihkah dia mencintainya? Yo langsung, karena sudah ditunggu-tunggu yo jadi. Akhirnya yo ternyata mendapatkannya. Itu saya berikan kedua. Yang satu itu teman sekelas. Teman sekelas laki-laki dan perempuannya sekelas sama kalah saing dengan orang kaya. Akhirnya terpaksa harus merelakannya. Tapi dia tetap pede. Saya tidak boleh kalah. Saya tidak boleh menyerah. Akhirnya apa? Terpaksa dia berusaha dengan sekuat tenaga. Ternyata kalah. Namun dia tidak putus asa, gak membuang. Lama-lama terus ini kok namanya orang kaya, ini orang kaya ya tidak menjamin kebahagiaan. Entah ada permasalahan apa sehingga menjadi kali ini gak mati, tapi pegatan. Habis itu bercerai karena sing lanang selingkuh. Setelahnya bercerai,
menjanda. Jadi saya katakan tadi, selain menjanda itu seksinya tetap, cantiknya tetap, cuma agak lebih tua sedikit itu aja. Aja saiki ngono ae. Harganya 50% sudah turun. Dan akhirnya dikawinkan dengan laki-laki pujaannya pertama, itu cinta pertama. Ini yang namanya cinta pertama dibawa mati. Loh niku, wae sampean mempunyai keinginan apapun, insya Allah jika kau berusaha dan minta kepada Allah akan berhasil. Cuma tinggal waktunya kapan, ya? Tinggal waktunya kapan. Inilah perlunya kita punya cita-cita. Perlunya kita punya himmat. At-ta'ir yatiru bi janahihi wal insan yatiru bi himmatihi. Burung terbang karena sayapnya, manusia bisa terbang karena cita-cita. Karena cita-citanya. Nah, ini kecerdasan seseorang itu didasari dengan cita-cita. Kecerdasan seseorang itu didasari dengan cita-cita. Keterampilan seseorang didasari dengan cita-cita dan dorongan kebutuhan. Makanya biasanya anaknya orang yang tidak punya atau anak yatim itu pikirannya cair. Kenapa? Karena keterpaksaan dia punya keinginan dan tidak ada yang membantu, tidak tidak ada yang diandalkan. Akhirnya harus memeras otak, harus memeras pikiran. Orang ambisi menjadi jabatan, akhirnya bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan jabatan. Cerdas. Tapi kalau orang yang tidak punya keinginan apa-apa, tidak punya program apa-apa, tidak punya hikmah apa-apa, membeli bodoh, pikirannya kempel gak mikir. Ya memang orang gak mikir itu ya ada positifnya, gak gampang putih rambutnya, Jadi gak gampang putih rambutnya, tapi gampang pikun. Akal itu kalau tidak digunakan untuk mikir terus itu gampang pikun. Makanya meripat pun juga demikian, kalau tidak dijadikan untuk membaca terus. Makanya satu hari tetap kamu harus membaca. Kalau tidak, maka mata ini akan menjadi tidak kuat untuk melihat. Terakhir, gak kelihatan. Dan harus selalu gunakan baca. Biar ini merupakan salah satu dari bentuk terapi atau olahraga. Ini kita menangi. Sama lihat orang-orang yang masih agak muda kok sudah pikun, gak pernah mikir. Gak pernah mikir. Lalu meripatnya kalau sudah gak kelihatan itu dia gak pernah baca. Makanya setiap hari harus mikir dan baca. Walaupun toh mendapat koran sedikit dibaca terus dipikir. Nah ini terapi. Kecerdasan seseorang dipengaruhi dengan cita-cita. Sudahlah. Kalau sudah punya cita-cita, nekat apapun yang didapatkan, apapun yang diusahakan, apapun rintangan akan digapai. Makanya uhibbuka la arju bidzalika junnatan wala attaqina wa anta turadu. Orang sufi-sufi dalam mengungkapkan cintanya gitu. Uhibbuka la arju bidzalika junnatan. I love you, hanya engkau yang aku cintai. La arju bidzalika junnatan, saya tidak menginginkan siapapun yang menghalanginya. Wala attaqina wa anta turadu. Api pun saya tidak takut karena hanya engkau yang aku rindukan. Itu cintanya orang sufi terhadap Allah, bukan cintanya seorang pemuda kepada pemudi. Bahkan sampai keluarganya menghalang-halangi, dikatakan faqulil ladzi yanha 'anil wujdi ahlahu idlam tadzuk makna syarabil hawadabna. Faqul, katakan lilladzi yanha ahlahu 'anil wujdi, kepada keluarga yang telah menghalang-halangi saya untuk bercinta, untuk mengejar cita-cita. Jangan tinggalkan aku, jangan kau urusi aku. Kenapa? Idlam tadzuk makna syarabil hawa, karena kau belum pernah merasakan pedihnya, perihnya, susahnya orang jatuh
cinta ini. Jatuh cinta itu pedih, perih dan bagaimanapun, makanya tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Jadi yang perlu didukung. Makanya saya katakan tadi, kalau memang kamu cinta, katakan terus terang kalau memang kamu cinta, kan katanya. Katakan terus terang kalau memang kamu sayang. Jangan jangan disembunyikan, nanti menjadi kokul. Menjadi kokul, dainya berbintik-bintik karena punya harapan tidak tercapai. Tapi kalau tercapai berseri-seri tentu. Nah, saya lihat sama anak kok wajahnya kok berbintik-bintik, berarti ada cita-cita yang tidak tercapainya atau terlalu banyak kacang. Sering dikacangi. Yes. Wakola ba'du at-tauhid yujibul iman. At-tauhid itu mengisahkan, yujibul iman. Niki mestine lek sing anu niki yujibuhul imanu, ngoten at-tauhid yujibuhul imanu. Iman mengakibatkan tauhid, bukan tauhid mengakibatkan iman. Orang itu setelah percaya, nah untuk percaya setelahnya mendapat informasi, mendapatkan setelahnya itu percaya. Setelahnya percaya akan bisa mengisahkan hanya itu. Ini kalau percaya. Makanya kita mengaji, mendapatkan informasi, cerita-cerita seperti tadi. Ini mengakibatkan kita iman, mengakibatkan kita percaya. Kalau kita iman, kalau kita percaya, maka kepercayaan ini akan mengakibatkan mengisahkan hanya Dia yang aku, hanya Dia itu mengisahkan. Pada Allah Ta'ala seperti itu. Kalau dia sudah iman bahwa segala sesuatu yang membuat adalah Allah, nasib kita di tangan Allah, jodoh kita di tangan Allah, rezeki kita di tangan Allah, maka kita akan tauhidkan, akan mengisahkan kepada Allah, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Kalau kamu sudah mengatakan kau serahkan kepadamu ya Allah, berarti harus percaya apa yang telah menjadi keputusan. Sudah menyerahkan, setelahnya diberi keputusan kecewa, itu namanya penyerahan bohong. Kamu setelahnya percaya bahwa yang ahli hanya Allah, tentu dikasih apapun kamu akan menerima dan akan tauhid, akan mengisahkan Dia. Seperti hanya kalau kamu punya sepeda motor, kamu tidak punya keahlian apa-apa, dan ada bengkel yang sangat kamu percaya, dan jelas dia akan selalu memberikan yang terbaik kepada Anda, maka kamu akan mengisahkan, sudah terserah dia, apapun yang diputuskan dia. Kita pak nopun sing paling saya gimana, itu akan gitu. Makanya iman dulu, setelahnya iman tauhid. Faman mongko utai sapaning kula iman lamun ora ana iman kumawujud laku diman, iku la tauhid ora ana tauhid kumawujud laku diman. Siapa yang tidak punya iman tidak bisa mengisahkan. Siapa yang tidak percaya tidak akan pernah memasrahkan. Bagaimana saya masrahkan, menyerahkan kepada orang yang aku tidak percaya, yang aku tidak percaya padanya. Jadi adanya percaya kepadanya disebabkan, nah adanya saya percayakan kepada dia karena saya percaya, saya serahkan kepada dia karena saya percaya. Nah, ini pertama percaya di sini, nah, percaya iman. Lah untuk menanamkan keimanan ini harus berdasarkan informasi, berdasarkan penelitian dan riset. Pembuktian. Baru setelahnya ada riset, ada pembuktian, baru kau iman. Setelahnya iman kau percaya, kau percayakan. Itu nang unu dhisik. Wal iman, kalau sudah iman yujibu syariah. Kalau sudah percaya dan menyerahkan, yujibu syariah, menetapkan untuk berusaha. Syariah itu melakukan usaha, melakukan
yang formal, melakukan yang luar itu jenenge usaha. Faman la syari'ata lahu, berarti syariat apa yang telah dilakukan yang disyariatkan oleh agama Islam seperti halnya sholat, poso, zakat itu hanya usaha. Sholat, poso, zakat, haji tidak pernah bisa menjadikan orang masuk surga. Itu hanya usaha. Yang menjadikan masuk surganya fadlullah, anugerahnya Allah. Ini. Tapi kita sholat, poso, zakat karena itu sebagai syariat yang sarana untuk mendapatkan surga. Namun ketahuilah itu tidak bisa mendapatkan surga. Seperti halnya yang bisa mendapatkan rezeki banyak itu hanya Allah, siapapun tidak bisa. Cuman kita diperintahkan untuk usaha, itu merupakan kebiasaan syariat. Biasanya kalau mau kerja ya nanti dapat gaji, dapat uang, itu kebiasaannya. Namun tidak bisa dijamin bahwa kalau kerja dapat opah. Enggak, kadang-kadang sudah kerja bertahun-tahun malah justru diusir oleh majikan, enggak dikasih opah sama sekali, sehingga harus dijemput oleh keluarga. Ini berarti memang orang kerja tidak bisa menentukan dapat pahala atau dapat gaji, dapat keuntungan. Yang menentukan adalah Allah. Tapi kerja adalah syariah, sarana. Puasa tidak bisa memasukkan orang masuk surga, sholat tidak bisa memasukkan surga, ngaji tidak bisa mengakibatkan, tidak bisa memasukkan, menjadikan orang alim. Kadang ngaji bertahun-tahun malah bodoh. Kadang ada yang tidak pernah ngaji ngalim seperti Nabi itu, tidak pernah ngaji tapi ngalim. Berarti yang mengakibatkan alim itu adalah Allah. Cuman belajar ini sebagai syariah, sebagai sarana. Makanya ketika Anda belajar kemudian jadi ngalim, jangan karena anggap itu belajarmu, tapi itu adalah fadlun minal. Ini menjamekan, mengkaburasikan antara syariat dengan toreko, dengan hakikat. Nah, syariat saja tanpa hakikat, fikih saja tanpa hakikat, fasik. Hakikat saja tanpa tasawuf saja tanpa syariat, maka akan zindik. Nah ini berarti zindik itu seperti orang munafik. Jadi bagaimana kita dalam lahirnya ya usaha bekerja sesuai dengan prosedur, tapi untuk hasil semuanya jangan mengandalkan kekerjaan kita, tapi semuanya terserah Allah. Ora taunya gawe apa-apa dadi wong sugih. Kok iso dipek mantu wong sugih kok? Ngene. Ya bisa. Enggak punya keahlian apa-apa, hanya bisa menjadi orang kaya. Kenapa? Hanya gara-gara mijiti wong sugih sing sakit parah kemudian sembuh sehingga dikasih hadiah yang berlimpah luas. Bisa, semacam itu bisa. Betul? Bisa. Tadi sudah disampaikan seorang budak bisa menjadi majikan, tapi bisa majikan menjadi budak. Itu sebaliknya semacam itu. Makanya jangan sampai Anda karena mengandalkan ayahmu kaya sehingga pasti sukses. No. Banyak anaknya orang kaya jadi gelandangan. Karena yang kaya ayahnya. Mati ditinggal mati habis hartanya. Namanya Nabi Sulaiman saja kaya raya, setelahnya wafat hartanya habis ludes di bawah jin. Ya ini kalau diusungi jin semuanya habis. Begitu. Dibawa kemana? Kemana cari tak tahu di mana. Katanya faman la syari'ata, berarti ukurannya iman. Karena percaya berarti menunjukkan usaha. Faman mengkoda sapanin kula syari'ata, orang syariat itu maujud lalu ketimanlah iman lahu. Yang tidak punya usaha berarti gak percaya. Gak percaya dengan ngalim, akhirnya gak kena belajar. Gak percaya berarti. Percaya kalau ada ilmu, percaya kalau orang alim dibutuhkan. Buktinya dia belajar. Syariat belajar itu. Yang menentukan alim dan tidaknya adalah Allah. Barang siapa tidak bersyariat berarti tidak usaha, tidak ngaji, tidak sholat, tidak puasa, tidak punya iman, tidak punya berarti tidak akan tauhid. Makanya kemarin sudah sampaikan, kebenaran sesuatu harus ditampakkan kepada
sirahnya Rasul, akhlaknya Rasul. Kalau kadangnya orang itu sudah menjadi tauhid, menyatu kepada Allah, tapi tidak pernah melakukan syariat, tidak ada keimanan, itu kebohongan besar, jelas tidak akan pernah ada. Wa syariat itu tujibul adab. Orang yang berusaha yang sarana berarti harus menetapkan adab, tata krama, tata cara. Syariat itu sarana, sarana itu membutuhkan tata cara itu namanya faman la adaba lahu la syari'ata lahu. Siapa yang tidak punya tata cara bersikap, tata cara berbicara, tata cara bergaul, tata cara belajar, tata cara bekerja, tata cara mengabdi dan lain sebagainya, itu namanya adab. Tata cara makan itu ada adabnya. Makanya kalau orang yang alim itu makan, wonten kiai itu akan makan itu, masya Allah, pakaiannya seperti akan pergi, ya rapi, kopian. Nah terus ditanya, jenengan akan makan seperti itu gimana? Ngertilah, saya makan ini adalah hidangan dari Allah. Dan kamu harus sadar, nasi satu butir nasi ini membutuhkan proses melibatkan beribu-ribu orang. Bisa menjadi nasi satu ini sudah membutuhkan proses beribu-ribu orang. Gak bisa langsung jadi nasi seperti itu, masih apa itu namanya cangkul untuk menanam saja itu melibatkan tukang seleb, melibatkan tukang buku, pacul, tukang pandi, kemudian melibatkan orang yang tukang tandur, tukang matun, bermacam-macam, terus melibatkan tukang ahli pupuk, pabrik pupuk yang besar, yang karyawannya ribuan. Terus setelahnya sampai masuk kemudian jadi beras, jadi gabah untuk diseleb membutuhkan karyawan seleb, dalam bawa pulang membutuhkan kendaraan transportasi, harus butuh truk, harus butuh mobil, yang mobil itu membutuhkan jasanya orang banyak. Terus jalannya juga membutuhkan karyawan tukang kuli batu. Terus sampai dimasak pun nanti juga membutuhkan alat yang bermacam-macam, butuh ompreng. Lah ompreng itu juga membutuhkan pabrik yang melibatkan beberapa karyawan. Kemudian bisa menjadi apa itu namanya dikasih api butuhkan kompor itu juga membutuhkan pabrik yang membutuhkan karyawan beribu-ribu sampai menjadi nasi. Begitu kau remehkan, jatuh kau biarkan, padahal itu sudah hidangan dari Allah yang melalui proses berbagai macam proses. Ini kalau kamu bisa sadar semacam itu, harus ada tata cara yang baik. Ini tidak membiarkan. Makanya orang yang tidak punya tata krama berarti tidak punya syariat. Orang yang tidak punya syariat tidak punya iman. Orang yang tidak iman tidak punya tauhid. Tidak tauhid berarti tidak sesuai dengan fitrah yang dijadikan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari kuluan susun, waktunya sudah habis. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Gak ada. Bagaimana ada tinggal tidur? Ayo tidur nggak boleh, apa yang telah ditanyakan? Bisa masuk, bisa mendengar, paham itu sudah luar biasa. Al-Fatihah.